Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Fikriansyah dengan NPM 2357051001. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar organisasi komputer oleh dosen Pak Febi Eka Febriansyah STMT dengan judul Arsitektur von Neumann dan Arsitektur Harvard. Definisi arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah model arsitektur komputer yang memisahkan memori untuk instruksi, program, dan data. Dalam arsitektur ini ada dua set bus, satu untuk instruksi dan satu lagi untuk data, yang memungkinkan CPU untuk mengakses instruksi dan data secara bersamaan, meningkatkan kecepatan akses. Definisi arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah model arsitektur komputer yang menggambarkan komputer dengan memiliki unit pemrosesan data, CPU, unit kontrol, memori utama, dan unit input-output yang terhubung melalui bus data yang sama. Sistem ini mengadopsi konsep memori yang bersifat umum, di mana instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama dan diakses melalui bus yang sama. Pentingnya struktur arsitektur dalam desain komputer. Struktur arsitektur komputer memainkan peran penting dalam desain komputer karena mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan fleksibilitas sistem. Dengan memilih arsitektur yang sesuai, desainer dapat mengoptimalkan kinerja sistem untuk aplikasi tertentu. Misalnya, arsitektur von Neumann lebih umum digunakan karena kemudahan desain dan fleksibilitas dalam pemrograman. Sementara arsitektur Harvard lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan akses memori tinggi. Kelebihan arsitektur von Neumann. Yang pertama, sederhana dan efisien. Arsitektur von Neumann memiliki desain yang sederhana dan efisien, memungkinkan implementasi yang lebih mudah dan biaya produksi yang rendah. 2. Fleksibilitas dalam pemrograman. Dengan menggunakan konsep memori yang bersifat umum, instruksi dan data dapat disimpan dalam memori yang sama, memberikan fleksibilitas dalam pemrograman. Memori yang dapat dikembangkan sistem memori. Yang ketiga, sistem memori pada arsitektur von Neumann dapat dikembangkan dengan mudah, memungkinkan penambahan kapasitas memori tanpa perubahan signifikan pada desain CPU. Keempat, akses secara serial. Meskipun akses memori bersifat serial, arsitektur von Neumann mampu mengakses instruksi dan data secara efisien melalui bus yang sama. Kelima, memori berbagi. Memori yang bersifat umum memungkinkan instruksi dan data berbagi ruang memori yang sama. Keenam, fleksibilitas dalam penggunaan. Arsitektur von Neumann dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari komputer pribadi hingga sistem distribusi karena desainnya yang fleksibel. Kemudian kekurangan arsitektur von Neumann itu yang pertama, bottleneck pada bus, karena instruksi dan data menggunakan bus yang sama. Dapat terjadi bottleneck pada bus saat CPU membutuhkan akses intensif ke memori. Kedua, keterbatasan kecepatan. Memori von Neumann memiliki keterbatasan dalam kecepatan akses memori. Ketiga, keterbatasan paralelisme. Meskipun ada kemungkinan untuk menjalankan beberapa instruksi secara paralel, paper planning, namun keterbatasan paralelisme lebih besar dibandingkan dengan arsitektur Harvard. Keempat, keterbatasan efisiensi energi. Arsitektur von Neumann cenderung menggunakan lebih banyak energi karena memori yang intensif dan menggunakan bus yang lebih sering. 5. Keterbatasan untuk aplikasi kecepatan tinggi. Untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti komputasi dalam waktu nyata dan atau pemrosesan grafis yang intensif, arsitektur von Neumann mungkin tidak efisien. 6. Keterbatasan dalam pemrosesan paralel. Meskipun beberapa model CPU menggunakan teknik deep learning untuk meningkatkan kinerja, arsitektur von Neumann memiliki keterbatasan dalam pemrosesan paralel yang lebih kompleks. Kemudian kelebihan arsitektur Harvard. Pertama, kecepatan akses memori. Arsitektur Harvard memungkinkan CPU untuk mengakses instruksi dan data secara bersamaan melalui jalur memori yang terpisah, meningkatkan kecepatan akses memori secara keseluruhan. Kedua, pemrosesan paralel yang efisien dengan memisahkan jalur instruksi dan data. Ketiga, keamanan yang lebih baik karena instruksi dan data disimpan dalam memori yang terpisah. Arsitektur Harvard dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Keempat, efisiensi energi.
Dalam beberapa kasus, arsitektur Harvard dapat lebih efisien secara energi karena akses memori yang lebih cepat dan efisien. 5. Fleksibilitas dalam desain. Arsitektur Harvard memberikan fleksibilitas dalam desain sistem, terutama dalam pengaturan memori dan akses data yang dapat dioptimalkan dalam proyek tertentu. 6. Cocok untuk aplikasi tertentu. Arsitektur Harvard lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan akses memori tinggi, seperti pengolahan sinyal digital, DSP atau microcontroller. Kemudian kekurangan arsitektur Harvard yaitu komplikasi desain. Arsitektur Harvard lebih kompleks dalam desainnya dibandingkan dengan arsitektur von Neumann karena membutuhkan jalur memori terpisah untuk instruksi dan data. 2. Keterbatasan fleksibilitas. Karena memori instruksi dan data terpisah, arsitektur Harvard mungkin kurang fleksibel dalam pemrograman daripada arsitektur von Neumann yang memiliki memori bersama dan instruksi dan data. Ketiga, kesulitan dalam pemeliharaan. Dengan memiliki dua jalur memori terpisah, pemeliharaan sistem dapat menjadi lebih sulit karena memerlukan pemeliharaan yang berbeda dan instruksi dan data. 4. Biaya yang lebih tinggi. Implementasi instruksi Harvard bisa menjadi lebih mahal karena memerlukan lebih banyak komponen dan jalur memori terpisah. 4. Keterbatasan dalam aplikasi umum. Arsitektur Harvard lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan akses lebih tinggi, seperti microcontroller atau sistem pengolahan sinyal digital, dan mungkin kurang cocok untuk aplikasi umum yang memerlukan fleksibilitas dalam pemrograman. Perbandingan antara arsitektur von Neumann dan Harvard. Perbandingan yang pertama itu arsitektur von Neumann dan Harvard adalah dua model arsitektur komputer yang memiliki perbedaan mendasar dalam struktur memori, bus komunikasi, dan kecepatan akses. Arsitektur von Neumann menggunakan satu memori untuk menyimpan instruksi dan data dengan akses yang bersifat serial melalui bus tunggal. Di sisi lain, arsitektur Harvard memisahkan memori untuk instruksi dan data dengan dua set bus yang memungkinkan akses memori bersifat paralel. 2. Perbedaan tersebut membuat arsitektur Harvard lebih efisien dalam kecepatan akses dan memori dalam mesin paralel, sementara arsitektur von Neumann lebih fleksibel dalam pemrograman dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Meskipun demikian, arsitektur Harvard lebih kompleks dalam desain dan implementasi, serta kurang fleksibel dalam pemrograman karena memori, instruksi, dan data terpisah. Terakhir, ketiga, dalam pemilihan arsitektur, perlu pertimbangan kebutuhan aplikasi dan desain sistem yang diinginkan untuk memilih arsitektur yang paling sesuai. Jadi kesimpulannya, dalam perbandingan antara arsitektur von Neumann dan Harvard, kedua arsitektur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Arsitektur von Neumann lebih umum digunakan karena kemudahan desain, fleksibilitas dalam pemrograman, dan efisiensi energi yang lebih baik. Di sisi lain, arsitektur Harvard memiliki kecepatan akses, memori yang lebih tinggi, efisiensi dalam pemrograman paralel, dan keamanan yang lebih baik. Memiliki arsitektur tergantung pada kebutuhan aplikasi dan desain sistem yang diinginkan, sehingga pemahaman tentang perbedaan antara keduanya sangat penting dalam pengembangan sistem komputer. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Dafa Fikriansyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.